Sebelum kita sambut berkat firman Tuhan pada perayaan kedua hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pada hari ini, kita bersatu dalam doa. Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur untuk setiap anugerah yang senantiasa Engkau berikan kepada kami, terlebih dalam persekutuan kami pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Buka hati dan pikiran kami agar kami senantiasa mampu mendengar dan menjalankan setiap firman-Mu. Kirimkan Roh Kudus-Mu menerangi hati dan pikiran kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat Pentakosta bagi kita semuanya. Pada ibadah perayaan kedua peringatan hari turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pada hari ini, kita disapa oleh firman Tuhan dengan topik hidup oleh kuasa Roh dari 1 Korintus pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat yang kelima. Demikianlah firman Tuhan. Demikian pula ketika aku datang kepadamu, saudara-saudara, aku tidak datang dengan kata-kata yang indah atau dengan hikmat untuk menyampaikan kesaksian Allah kepada kamu. Sebab aku telah memutuskan untuk tidak mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Aku juga telah datang kepadamu dalam kelemahan dan dengan sangat takut dan gentar. Baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, tetapi dengan keyakinan akan kekuatan Roh, supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia, tetapi pada kekuatan Allah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kehidupan orang percaya tidak akan terlepas dari yang namanya ancaman, tantangan, ataupun masalah dalam kehidupannya. Bahkan kalau ancaman, tantangan, dan masalah ini semakin menggerogoti kehidupan orang percaya ataupun manusia pada umumnya, maka akan terjadi kejenuhan. Bahkan ada yang merasa kesal, hingga puncaknya bisa saja meragukan kuasa Allah hingga marah kepada Allah. Maka ketika seseorang sudah mulai meragukan kuasa Allah dalam kehidupannya, maka inilah yang dinamakan tidak lagi menggunakan hikmat dari Allah, tetapi menggunakan hikmat manusia. Mengapa? Karena dia telah dikuasai oleh keinginan daging. Dia hanya bisa mengerti jalan kehidupan ini dengan kemampuannya saja, tapi tidak pernah menelusuri apa yang sebenarnya Tuhan rencanakan dalam kehidupannya. Maka keraguan itulah yang tampak dalam jemaat Korintus ketika mereka mulai memperdebatkan masalah salib Kristus, hingga mengatakan bahwa salib Kristus itu adalah sebuah kebodohan. Datang orang Yahudi dengan anggapan Mesias politisnya, yang beranggapan bahwa juru selamat itu adalah raja yang memimpin, yang bisa menyejahterakan rakyatnya, dan mereka meminta tanda layaknya sebuah mukjizat. Tetapi ketika mereka melihat bahwa Yesus yang dikatakan juru selamat itu disalibkan, mereka merasa ini bukan Mesias, ini sebuah penghinaan dan ini sebuah kebodohan. Datang orang Yunani dengan filsafatnya yang tinggi, dengan akademisinya, meragukan kredibilitas dari kemanusiaan dan kealahan dari Tuhan Yesus Kristus. Hal inilah yang kemudian menjadi perdebatan dalam jemaat Korintus, hingga datanglah Rasul Paulus yang dengan kerendahan hatinya, dengan mengatakan, aku mengatakan bukan dengan kata-kata yang penuh dengan keyakinan, bukan karena aku bermegah, tapi karena aku percaya bahwa kekuatan Roh menyertai aku berkata-kata untuk meluruskan apa yang terjadi dalam jemaat Korintus. Kerendahan hati Paulus inilah yang mau ia tunjukkan, bahwa sebenarnya tidak ada satupun yang bisa menganalisa, menelusuri jalan kehidupan yang Allah berikan kalau hanya menggunakan hikmat dari Allah.
kalau hanya menggunakan hikmat dari manusia, tetapi dia harus menggunakan hikmat dari Allah. Maka tujuan utama dari Rasul Paulus adalah dia mengingatkan bahwa salib Kristus yang memberikan keselamatan itu benar-benar ada, dan setiap orang yang ingin memahami itu harus benar-benar membuka hatinya, membuka dirinya, menyambut hospitalitas Allah melalui Roh Kudus, agar senantiasa dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga tidak ada yang bisa menggerogoti. Roh jahat tidak akan merusak pikiran kita, roh duniawi tidak akan melukai hati kita, tetapi Roh Allah, Roh Kudus yang bersekutu kepada kita hingga saat ini, membimbing kita untuk mengetahui jalan dari Allah. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Paulus mengingatkan bahwa dia bukan ingin memegahkan diri, tetapi meninggikan kemuliaan Allah melalui kekuatan Roh Kudus, karena dia menekankan bahwa yang harus diketahui oleh jemaat Korintus bukan apa yang ingin mereka ketahui, tapi apa yang harus mereka ketahui. Dan inilah yang menjadi perenungan bagi kita, terlebih khotbah dan perayaan Pentakosta ini bukan semata-mata apa yang ingin kita ketahui, tapi apa yang harusnya hendaknya kita ketahui. Terlebih ketika kita bersiap, bangsa Indonesia menghadapi new normal, kehidupan dengan tata cara yang baru. Mungkin new normal baru bisa dilaksanakan di beberapa provinsi. Masih ada beberapa provinsi lain yang harus memperlakukan PSBB. Tetapi untuk menjalani ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, yang pertama adalah jangan panik dan jangan pernah putus asa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan pernah untuk panik dan jangan pernah untuk putus asa. Karena tidak ada kemuliaan tanpa penderitaan. There is no crown without cross. Maka orang percaya akan berjalan terus untuk melalui setiap kehidupannya. Orang-orang yang dipenuhi dengan kuasa Roh tidak akan menyalahkan keadaan, tapi dia berusaha untuk melanjutkan perjalanan menghadapi keadaan itu. Ada kekhawatiran? Pasti ada. Ada ketakutan? Pasti ada. Itu manusiawi, tapi jangan sampai ketakutan dan kekhawatiran itu menggerogoti kita sehingga kita putus asa, kehilangan pengharapan sebagai orang percaya yang senantiasa dibimbing Allah melalui kuasa dari Roh Kudus. Maka berpikirlah jernih, lanjutkan kehidupan kita dengan berbagai protokol kesehatan yang telah disiapkan oleh pemerintah dan para tenaga medis. Yang berikutnya adalah jangan pernah kita mengkambing hitamkan. Jangan pernah salahkan ini salah pemerintah, ini salah negara. Tidak, kita harus pahami ini adalah ujian Allah dalam kehidupan kita. Maka ketika ujian ini datang kepada kita, inilah latihan iman dan latihan kepercayaan kita kepada Allah. Maka ketika latihan iman ini kita laksanakan, maka pengakuan yang utama adalah pengakuan bahwa kita tidak berdaya jika kita melaksanakan dan melanjutkan kehidupan kita dengan hikmat manusiawi, dengan menggunakan kemampuan kita. Tapi kita mengakui dan menyadari bahwa hanya kuasa Allah yang mampu memerintah hidup kita. Maka bijaklah untuk menanggapi segala yang terjadi. Media sosial semakin kencang untuk saling menyalahkan, saling menolak, saling mendukung kejahatan ataupun segala hal yang terjadi. Maka bijaklah untuk benar-benar mengetahui jalan Tuhan dalam kehidupan kita. Lebih baik berdiam diri, penuh dengan pengharapan, mendoakan agar Indonesia ini semakin, dan negara ini dan negara lainnya pun semakin baik, karena orang dengan penuh kuasa Roh Kudus akan dengan rendah hati menerima kehidupan ini dengan sukacita. Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka orang-orang yang penuh dengan kuasa Roh adalah orang-orang yang senantiasa mengakui bahwa apa yang dikerjakannya, apa yang dilihatnya,
Apa yang dirasakannya semata-mata dan hanya untuk Allah saja, dan hanya untuk kemuliaan Allah saja. Maka tidak ada yang patut kita ragukan dari kuasa Allah. Jalanilah kehidupan kita ini. Tidak perlu bermegah diri merasa lebih mampu. Tidak, karena seluruh aspek kehidupan menderita dan merasakan hal yang sama. Miskin, kaya, besar, kecil, kurus, gemuk, kota, kampung, merasakan hal yang sama. Maka milikilah buah-buah roh yang terdapat di Galatia 5 itu. Kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Penguasaan diri inilah yang menjadikan kita mampu menjauhkan diri dari berbagai tindakan kejahatan. Tidak ada keraguan akan kuasa Allah. Malah kita meragukan diri kita sehingga kita tidak berdaya, dan mengakui dan memohon kepada Allah sumber kehidupan itu agar mengirimkan Roh Kudus bersekutu kepada kita menjalani kehidupan ini. Maka dari itu, selamat merayakan persekutuan dengan Roh Kudus ini. Ingatlah, hujan bisa kita lalui jika kita menggunakan payung, dan tidak akan pernah hujan setiap hari. Bahkan setiap waktu pasti ada pelangi sesudah hujan. Maka itulah kehidupan kita. Ketika kita mengalami berbagai masalah, ingatlah kita pasti mampu menjalaninya. Dan ingatlah, ada satu waktu Tuhan persiapkan bagi kita untuk mendapatkan pelangi kehidupan, keindahan yang baik, kebaikan yang baik di suatu saat nanti yang telah Tuhan siapkan bagi kita. Bukalah diri kita menerima hospitalitas Allah melalui bimbingan dan persekutuan oleh Roh Kudus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Melalui firman-Mu kami diajarkan untuk benar-benar menjalani kehidupan kami seturut dalam rencana-Mu. Terlebih menjauhkan diri kami dari keinginan daging, menjauhkan diri kami dari roh-roh jahat dan duniawi yang senantiasa menggerogoti kehidupan kami sehingga kami meragukan kuasa dan penyertaan-Mu. Biarlah kami menjauhkan infeksi dan luka itu melalui membuka diri kami menerima berkat penyertaan-Mu melalui bimbingan Roh Kudus. Biarlah persekutuan dengan Roh Kudus itu membimbing kami semakin mampu berhikmat menjalani kehidupan kami. Tentu sebagai manusia kami tidak sempurna, ada ketakutan, kekhawatiran yang senantiasa menggerogoti jiwa kami. Tapi kami tidak akan membiarkan ketakutan itu merajai diri kami. Kami harus terus berjalan melangkah untuk tetap menjalani kehidupan ini seturut dengan rencana-Mu. Kami serahkan penyertaan kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Tuhan yang maha baik, kami berdoa untuk seluruh jemaat, majelis, dan seluruh orang-orang percaya di semua tempat, di segala seantero dunia ini. Secara khusus jemaat-Mu dan Parhaladu HKBP Pondok Cabe, kiranya Engkau yang senantiasa memberkati, kiranya Engkau senantiasa menguatkan menjalani kehidupan pribadi lepas pribadi, senantiasa membuka diri untuk kuasa Roh Kudus menentukan perjalanan kehidupannya pribadi lepas pribadi, dari anak-anak hingga kepada orang dewasa dan lanjut usia. Engkau yang senantiasa menentukan dan memberikan bimbingan kasih setiamu dalam perjalanan kehidupan mereka. Biarlah kami orang yang lemah, layaknya Paulus yang mengakui kelemahan ketidakberdayaan kami ini, senantiasa mengakui bahwa rahmat pengasihan-Mu lah yang senantiasa berkuasa dalam dunia ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan. Inilah pengakuan ketidakberdayaan kami terhadap Engkau. Maka kami mengakui bahwa kuasa-Mu lah yang senantiasa menyinari dan membimbing kami menjalani kehidupan kami, terlebih kami menghadapi situasi new normal, tatanan kehidupan yang baru ke depannya, hingga harus berhadapan dengan pandemi ini di beberapa provinsi ke depannya. Tuhan yang maha baik, kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan pengasihan-Mu. Kami adalah manusia dengan penuh dengan dosa, ampuni dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.